terakhir dalam tangan-Mu Roh Kudus. Kiranya Engkau yang take control, Engkau yang ambil kendali. Dan Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap orang yang hadir di live streaming ini mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Ibu Linda, apa kabar? Kakak Fetli dan semuanya yang baru bergabung, Ibu Evi Lampus, Ibu Linda, Ibu Rine, Ibu Evelia, dan semuanya shalom shalom. Kakak Putri Tunggal, Kakak Yuliawati, ya, dan semuanya. Kakak Vivi sudah hadir ya pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan aku diberkati ya, terlepas apapun keadaanmu saat ini. Mungkin kau belum melihat berkat Tuhan seperti yang kau harapkan, tetapi jangan setuju dengan rancangan si jahat. Mari kita setuju dengan rancangan Tuhan. Katakan aku diberkati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib segala berkat-berkat kita. Bapak Ibu kalau mau goyang buat Tuhan silahkan, monggo ya, jangan malu-malu kalau mau memuji Tuhan. Kalau mau goyang buat Tuhan, goyanglah gitu. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita goyang buat Tuhan ya. Setianya nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, engkau dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, engkau diberkati, aku juga diberkati. Terima kasih. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bagimu juga ku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi atas sempurna
anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan karena kita diberkati. Semua harga berkat kita sudah dibayar di atas kayu salib. Ya, kita memuji Tuhan, kita mau setuju dengan apa kata firman, bukan apa kata keadaan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oke, saya kembali mengajak Bapak Ibu, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Bapa, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, lebih dari segalanya. Sembah Yesus untuk selama-lamanya. Sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku, Yesus. I love you, Jesus. Ku sembah Kau, Bapa, ku sembah Kau. Kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku sembah Kau. Bapa, ku
bersambahkan kasih-Mu besar dalam hidupku, Bapa ku sembahkan. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau, kasih-Mu besar dalam hidupku, Yesus, ku cinta Kau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk rahmat-Mu yang baru. Kami kembali datang kepadamu, kami merindukan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah, karena kami siap untuk mendengarkan. Taruhlah setiap perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga hanya perkataan-Mu saja yang keluar. Dan kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk bisa menangkap dan mengerti firman-Mu dan menghidupinya, sehingga Engkau bisa membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, dari terobosan menuju terobosan, dari mukjizat menuju mukjizat, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kakak Orlando, Ibu Evi, terima kasih sudah bergabung. Mari sebentar kita akan mendengar firman. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar, boleh bantu share. Sebentar ya, saya cari lagu dulu, cari musik dulu. Ya, ini lagu favorit saya sebetulnya, Refiner's Fire. Oke, ya. Saat ini kita tidak akan menyanyikan pujian, saat ini kita akan mendengarkan. Sama-sama kita akan belajar firman ya. Termasuk saya ngomong juga, saya mau sama-sama belajar firman. Ya, kemarin Bapak Ibu kita sudah mendengarkan tentang apa sih upah orang yang takut akan Tuhan, bukan? Tetapi saya belum membahas semuanya ya, baru membahas sedikit apa sih upah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati dengan apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini, mohon maaf ya, saya sudah menghakimi. Saya juga sama masih terus belajar ya. Saya juga masih
maksudnya tidak lebih baik dibandingkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa terhakimi ketika saya membagikan firman. Kita ini sedang berkaca dengan firman, bukan? Jadi Bapak Ibu, ya kita ini kalau lagi dengar firman, kita ini mau membandingkan diri kita dengan firman, bukan dengan si A, si B, si C gitu ya, bukan. Nah, saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin kan. Setuju? Yang setuju ketik amin. Jadi janji Tuhan itu tidak akan pernah bisa meleset, bukan? Ya kan? Kalau kita belum mengalami janji Tuhan, berarti, ya mohon maaf, berarti ada hal-hal yang ada di dalam hidup kita yang memang masih harus diselaraskan, bukan? Masuk akal kan apa yang saya bicarakan itu? Kalau memang kita belum menikmatinya, berarti ya memang ada dimensi iman, ada dimensi peperangan rohani yang saya sudah bagikan. Tetapi saya tidak mau hanya membagikan itu, ya, karena untuk kita bisa mengalami kemenangan, untuk kita bisa mengalami kepenuhan, kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan ketika dia berkata, aku datang untuk memberikan kau hidup dengan segala kelimpahannya itu. Kita harus mengerti jalan-jalannya. Jangan sama seperti bangsa Israel yang hanya tahu perbuatan-perbuatannya. Oleh sebab itu mereka mati di padang gurun. Tetapi Mazmur 103 berkata, Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa, ya kan? Tetapi perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita mau belajar, bukan hanya saja tahu janji-janjinya, tahu perbuatan-perbuatannya, mukjizat-mukjizatnya, tetapi kita mau belajar juga jalan-jalannya. Karena kalau engkau berada di dalam jalannya, engkau tidak akan mungkin tersesat. Engkau pasti akan sampai kepada segala kelimpahan yang Tuhan Yesus janjikan. Kelimpahan apa sih Bu Ciara? Ya, kelimpahan semuanya, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kebahagiaan, ya tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu maksud kelimpahan. Jangan suka membatas-batasi, jangan suka mengkotak-kotakkan. Seperti ada orang-orang yang saya dengar ya, kita ini hanya diberkati sukacita aja, damai sejahtera aja, yang rohani aja, yang jasmani enggak. Itu yang jasmani itu duniawi. Ya ada kan, pernah mendengar seperti itu? Pernah? Saya pernah. Ya enggak seperti itu. Jangan membatasi apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kepada kita dengan limpahnya. Tetapi ya kalau kepercayaanmu udah salah, itu sudah membatasi berkat Tuhan atas hidupmu, ya. Tuhan itu murah hati. Dia bukan hanya saja mau memberkati kita dengan sukacita, damai sejahteranya, ya, tetapi juga dia ingin memberkati kita dengan segala kebutuhan kita. Masih ingat bagaimana siapa namanya Daud yang berdosa dengan Batsheba, dan ketika dia jatuh di dalam dosa, Nabi Nathan datang kepada dia, aku sudah memberikan kepadamu itu dan ini, bahkan istri daripada tuanmu, ya kan, semuanya kekayaan sudah diberikan, ya. Saya pakai bahasa istilah saya sendiri ya, bukan bahasa firman Tuhan. Bahasa sehari-hari ngomongnya beginilah, engkau itu sudah diberikan ini dan itu, semuanya sudah diberikan. Kalau belum cukup, aku akan memberikan lebih lagi. Itu suara apa? Suara Nabi Nathan, suara Tuhan lewat Nabi Nathan, itu tepatnya. Jadi kita melihat isi hati Tuhan, bagaimana Tuhan itu rindu untuk memberkati kita. Tetapi firman Tuhan yang datang lewat Nabi Nathan kepada Daud itu berkata seperti ini, tetapi kenapa engkau berdosa terhadap aku? Kenapa? Ya kan? Berarti hati Tuhan itu memang rindu untuk memberkati kita. Nah, yang jadi masalahnya, kitanya yang mungkin gak ngerti jalan-jalannya Tuhan,
Ya itu masalahnya ya Bapak Ibu. Nah makanya hari ini kita mau belajar jalan-jalannya Tuhan, supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan setiap kita. Karena umat Tuhan binasa karena dia tidak mengenal Allahnya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah bahas bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan diberkati dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan, dan kebahagiaan. Nah, bisakah sekarang saya membalikan pernyataan ini? Berarti, bisakah saya mengambil kesimpulan bahwa berarti kalau seseorang itu ada yang kurang di dalam kehidupannya, mohon maaf ya, sekali lagi tidak menghakimi siapapun, tetapi kita mau bercermin dengan firman, termasuk saya mau bercermin dengan firman. Berarti bisakah saya mengambil kesimpulan, oh ada lagunya ya, ini lagu favorit saya Bapak Ibu. Sebentar saya ganti dulu ya. Oke. Jadinya nanti saya nyanyi deh Refiner's Fire. Ya, balik lagi. Bisakah saya mengambil kesimpulan seperti ini? Berarti kalau sekarang saya masih ada di dalam kesusahan ya, hidup saya, mohon maaf sekali lagi saya tidak menghakimi ya, tetapi kita mau belajar sama-sama. Kalau saya masih berada di dalam kemelaratan, mohon maaf ya, sekali lagi saya tidak menghakimi karena masih ingat pelajaran saya yang kemarin-kemarin tentang warisan kutuk, warisan berkat ya dari kakek nenek kita, dari ya generasi-generasi sebelum kita. Tetapi bisakah saya mengambil kesimpulan kalau dikatakan bahwa kita itu diberkati ya dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan, jikalau kita benar-benar rendah hati dan takut akan Tuhan? Ya kan, firman Tuhan gak mungkin salah kan? Firman Tuhan gak mungkin salah. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi bisakah saya berkata, kalau saya masih hidup di dalam kemelaratan, kesusahan ya, dan mungkin sakit penyakit, atau kehidupan kita di bawah sekali ya, dihina, ada di dalam satu kondisi yang sangat miris, bisakah saya berkata, apakah di dalam hidup kita masih kurang, mohon maaf ya, kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Bisa kan saya bertanya seperti itu? Bukan? Ya, sekali lagi tidak bermaksud sama sekali untuk menghakimi ya. Karena Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan itu kasih ya, ketika kita datang bertobat kepada Tuhan, dia itu akan seperti yang dituliskan di firman Tuhan, bagaimana seorang bapak yang berlari-lari menyambut anaknya yang kembali kepadanya. Dia akan menyambut anaknya, dia akan kembali memberikan jubah ya, jubah otoritas, memberikan cincin itu lambang otoritas, power, kuasa. Nah, itulah yang Bapa kita akan berikan kepada kita setiap kali kita datang kepadanya dan bertobat. Tetapi firman Tuhan ini ya berbicara banyak, bukan? Maksud saya ya, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk menelaah hati kita, menelaah kehidupan kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh rendah hati? Itu seperti apa sih? Orang yang rendah hati itu orang yang mencari Tuhan, simple. Orang yang merasa dia butuh Tuhan, dia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Oh ya, saya mau kasih kesaksian sedikit ya. Waktu beberapa hari ini suami saya itu kan buang-buang air ya, buang air. Terus saya bilang,
sama dia, mau didoakan nggak? Terus suami saya bilang, nggak usah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ya, dia sakit buang-buangnya itu nggak berhenti sampai akhirnya dia datang sama saya, ya sudah doain saya. Nah, sampai dia merendahkan diri begitu doain saya. Nah, sejak pagi itu saya doakan berhenti buang-buang airnya ya. Ini hanya hal kecil ya Bapak Ibu, tapi kenapa saya bagikan kepada Bapak Ibu? Ini menunjukkan sikap hati kita ya. Tuhan itu menentang orang yang sombong, dikatakan menentang ya. Nah, kita ini mau belajar jalan-jalannya Tuhan. Kita ini bisa belajar jalan-jalan yang mudah atau jalan-jalan yang susah, bukan? Itu adalah pilihan di tangan kita. Kita mau hidup, maksud saya kita mau memilih jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan kebahagiaan, jalan-jalan kekayaan, kehormatan, kehidupan, jalan-jalan yang mudah ya, atau jalan-jalan yang susah. Jalan-jalan yang susah itu jalan-jalan yang apa sih? Jalan-jalan yang sombong ya, suka-suka kita sendiri, jalan-jalan yang tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Nah, itu jalan-jalan yang susah. Kenapa saya bilang jalan-jalan yang susah? Karena kalau kita memilih jalan itu, kita harus, kaget sayanya. Oke, saya kecilkan deh. Kita harus dulu mengalami kesusahan, penderitaan, kebinasaan, sakit penyakit dulu, iya kan? Iya kan? Tetapi kalau saja kita mau taat akan jalan-jalannya Tuhan, kita nggak perlu ngalamin dulu susahnya, ya kan? Dicuri sama si jahat, ya kan? Dicuri kebahagiaannya, dicuri rumah tangganya ya. Miris sekali saya melihat ada ya salah satu dari keluarga ya bukan keluarga dekat ya cukup dekat juga lah, oleh karena dosa ya, karena nggak takut sama Tuhan, bukan oleh karena dosa, mungkin bukan karena nggak takut sama Tuhan, karena nggak mengenal jalan-jalannya Tuhan ya. Jadi si wanita ini tertarik dengan pria lain, ya akhirnya si wanita ini sudah berumah tangga, akhirnya dia ya selingkuh dengan pria ini, sedangkan pria ini hanya mau UUD ya kan, ujung-ujungnya duit. Nah, si wanita ini karena sudah entahlah ya namanya juga si jahat, kalau sudah dibutakan makanya gak bisa lagi berpikir jernih. Jadi uangnya diberikanlah semuanya ya kepada si pria ini, dan akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya berantakan ya kan, rumah tangganya berantakan. Sebetulnya bukan hanya itu ya Bapak Ibu, kalau Anda dan saya tahu, ketika si wanita ini berkompromi ya, entah berbagai macam alasannya, kita selalu ada alasan ya kan, untuk istilahnya untuk membenarkan dosa-dosa itu. Tetapi apapun yang terjadi, saya mengundang Bapak Ibu dan saya untuk selalu taat kepada firman, karena firman itulah yang akan melindungi dan menyelamatkan engkau dari berbagai macam kebinasaan. Nah, apa yang terjadi, si wanita ini ya semakin terpuruk, semakin lama semakin terpuruk, akhirnya dia meninggalkan Tuhan karena dia pindah agama, ngikutin agama si selingkuhannya. Nah, yang jadi permasalahannya, mungkin dia berpikir bahwa suaminya tidak seideal, tidak sesempurna, tidak seperti apa yang dia harapkan ya kan. Itu alasannya kan, biasanya seperti itu ya, namanya rumah tangga ya kan, tidak seperti yang dia harapkan, mungkin tidak memberikan nafkah seperti yang dia harapkan atau dan lain sebagainya, atau tidak, kurang perhatian dan lain sebagainya ya. Ada aja alasan ya bagi orang ya untuk berbuat dosa.
Nah, tetapi secara tidak sadar sebetulnya si wanita ini sudah menjual apa? Menjual masa depannya, ya kan? Namanya selingkuhan, ya. Mohon maaf, apa itu kasih sih? Kasih itu apa? Mengasihi seseorang dengan segala kelemahan dan kelebihannya, bukan? Iya kan, itu namanya kasih. Tetapi kalau hanya mau emosional, masih ingat saya pernah cerita bahwa perasaan jatuh cinta yang kau pikir dan saya pikir jatuh cinta di luar daripada lembaga pernikahan itu adalah venom, racun yang diinjeksikan oleh si jahat, yang dipanahkan oleh si jahat dari alam maut, ya. Dia memanahkan kepada hati kita, diserang, emosi kita diserang oleh panah api si jahat supaya kita merasa infatuation, kita merasa falling in love dengan pria lain atau wanita lain. Sebetulnya itu adalah serangan si jahat lewat emosi, lewat pikiran. Makanya kita sebagai umat Tuhan itu harus mengerti bagaimana cara si jahat menyerang kita dan bagaimana cara kita melindungi hati dan pikiran kita supaya kita tidak jatuh, ya. Karena ketika jatuh, perhatikan Bapak Ibu, si wanita ini, ya, sudah menjual apa? Menjual masa depannya, menjual masa depan keluarganya, menjual masa depan anak cucunya kepada si jahat. Ya kan, dosa perselingkuhan itu kutuknya itu nggak main-main Bapak Ibu. Saya pernah membagikan, ya, dan hari ini saya tidak membagikan lagi karena saya sedang membagikan topik yang lain, topik takut akan Tuhan. Cuman saya terdorong untuk membagikan kesaksian si wanita ini. Jadi si pria selingkuhannya juga pakai kuasa jahat juga. Jadi berbagai macam, ya, ada kuasa jahatnya. Jadi si suaminya juga bisnisnya jadi amburadul, ya, dan anak-anaknya juga, ya, broken home. Perhatikan apa yang si jahat lakukan ketika engkau kompromi dengan dosa kecil yang mungkin kau pikir kecil, ya, mulai dari tertarik dengan pria lain atau wanita lain. Mungkin itu mulai dari yang sederhana. Tidak ada dosa besar itu terjadi karena engkau niat mau berdosa besar, bukan? Dosa besar itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin mulai dari perhatian, mulai dari WA-an gitu, ya, SMS-an atau BBM-an zaman dahulu kala, ya. Entahlah apalah itu, mulai dari telepon. Lama-kelamaan engkau kalau sudah dipikat oleh dosa itu, ya, engkau itu seperti burung yang sudah masuk ke sangkarnya si si pemburu, ya, dan kau gak bisa keluar lagi. Jangan Bapak Ibu, lari dari dosa. Kenapa? Karena itu yang akan membinasakan engkau dan saya, ya. Saya menghimbau Anda dan saya, kalau engkau ingin menikmati semua janji Tuhan, lari dari dosa, sama-sama lari dari dosa. Nah, apa yang terjadi dengan si wanita ini? Ya, sekarang hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan air mata, karena namanya juga selingkuhan. Ya kan, selingkuhan itu apa sih? Cuman mau enaknya doang, bukan? Ya kan, kalau ada air mata ditinggal lah. Kalau sudah nggak cantik lagi, kalau sudah nggak ada duitnya lagi, diapain? Ditinggal, ya kan? Nah, Bapak Ibu, ya, jangan toleransi dengan dosa. Kita mau hidup di dalam kebenaran, kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Apapun resikonya, maksudnya apapun harga yang harus kita bayar, kita mau tunduk sama firman, karena firman itu sendirilah yang akan melindungi kita, yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam penderitaan. Mungkin engkau saat ini masuk di dalam satu rumah tangga yang tidak harmonis. Tetapi pertanyaannya, apakah ada jaminan ketika engkau meninggalkan rumah tanggamu dan
beralih ke pria lain atau wanita lain, hidupmu akan lebih berbahagia? Apakah ada jaminan? Tidak ada. Jaminannya hanya satu, yakni firman. Ketika engkau menghidupi firman, firman itu yang akan buka jalan bagimu. Firman Tuhan itu yang akan membela engkau. Firman Tuhan itu adalah pribadinya Yesus sendiri. Ya. Firman Tuhan itu yang akan melakukan mukjizat demi mukjizat bagi engkau. Ada juga ya, engkau bukan lari dari masalah, engkau bukan lari daripada rumah tanggamu, tetapi engkau harus bangkit menjadi pasukan-pasukan Allah lewat doa-doamu. Engkau berjuang melawan kuasa-kuasa jahat yang mempengaruhi pasanganmu, yang mempengaruhi rumah tanggamu, yang mempengaruhi anak cucumu. Engkau harus bangkit, engkau harus menjadi pendoa, engkau yang harus mengalahkan, merebut suamimu, merebut istrimu, merebut anak-anakmu. Ya, kembali kepada Allah, karena hanya satu-satunya, maksud saya semua yang baik itu datangnya hanya daripada Bapa kita yang di surga. Jangan beralih ke lain hati. Oke, saya kembali kepada firman Tuhan ya. Ya, saya tidak akan bahas banyak lagi untuk poin yang tadi. Nah, bahkan kita sudah melihat bagaimana Ayub diberkati berlimpah-limpah. Karena apa? Karena dia sangat mengerti prinsip takut akan Tuhan. Makanya Ayub 28 berkata, ayat 28 kepada manusia ia berfirman, takut akan Allah itulah hikmat, dan mengenang Allah itulah pengertian. Bukan? Makanya Ayub diberkati berlimpah-limpah. Nah, sekarang Bapak Ibu dan saya, engkau yang sedang ada di dalam pergumulan keuangan, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi kita mau bercermin dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Janjinya itu ya dan amin. Kalau kita belum mengalaminya, mari kita mau menyelaraskan kehidupan kita dengan firman Tuhan itu sendiri ya. Makanya di Ayub 1 ayat 9 berkata seperti ini, iblis kepada Tuhan ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan memberkati Ayub berlimpah-limpah? Apakah karena Tuhan pilih kasih? Enggak, Bapak Ibu, karena Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya. Apabila seseorang menjaga hidupnya untuk selalu menghidupi hukum-hukum Allah, maka hukum-hukum Allah, yakni firman Allah itu sendiri yang akan menjadi perisai, melindungi dia dari pencurian si jahat. Ya kan? Si jahat datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan lewat apa? Lewat dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa. Makanya Bapak Ibu kalau perhatikan, kalau baca kitab Ayub ya, itu Bapak Ibu perhatikan Ayub itu selalu nggak lupa datang sama Tuhan, memberikan korban persembahan ya, setiap kali anak-anaknya itu habis party, habis pesta. Kenapa? Karena dia takut anak-anaknya itu berbuat dosa. Jadi dia selalu datang kepada Tuhan, memberikan korban persembahan untuk menghapus dosa. Nah, memang sekarang kita nggak perlu lagi korban persembahan seperti korban bakaran gitu. Kita udah nggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, perjanjian lama itu adalah bayangan daripada perjanjian baru. Nah, demikian pula yang harus kita lakukan. Kita memang tidak perlu lagi memberikan korban bakaran, tetapi prinsipnya tetap harus kita lakukan. Prinsip apa? Prinsip untuk selalu datang kepada Tuhan, minta ampun atas dosa-dosa kita. Ini yang harus selalu kita lakukan ya. Kalau kita sudah berbuat dosa, kita sudah buka celah bagi si jahat untuk berkuasa dalam hidup kita.
Kita harus mau cepat-cepat datang sama Tuhan, mohon ampun, memiliki kerendahan hati untuk datang sama Tuhan, minta ampun supaya hidup kita diluruskan kembali, dibenarkan kembali. Nah, prinsip ini yang harus tetap kita jaga ya. Dan perhatikan, kalau kita berjalan menuruti hukum-hukum Allah, menuruti firman-Nya, maka ya, ini bukan hanya untuk Ayub Bapak Ibu, ini juga untuk Anda dan saya. Firman Tuhan itu yang akan menjadi perisai. Mazmur 5 berkata seperti ini, Tuhan memberkati orang benar. Ya, tidak dikatakan Tuhan memberkati orang fasik Bapak Ibu, ya kan? Karena banyak sekali dari ya kekasih-kekasih Tuhan yang datang sama saya minta doa untuk pemulihan ekonomi, keuangan. Ya, inilah prinsip jalan-jalan Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang harus kita mau hidupi. Kita juga mau hidup di jalan-jalannya, karena ketika kita menghidupi jalan-jalannya, kitab Yesaya berkata apa? Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita harta benda terpendam, harta kekayaan tersembunyi diberikan kepada kita. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Itu adalah firman-Nya yang menjelma menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, engkau itu dan saya itu harus mau mencintai firman-Nya. Karena dikatakan di Mazmur 5, Tuhan memberkati orang yang benar. Dia memagarinya dengan kasih karunia seperti perisai. Ya kan, firman itu sendiri yang akan memagari kita seperti perisai. Firman itu sendiri yang akan memastikan kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Ya, nah nanti saya belum sampai ke apa sih takut akan Tuhan itu ya. Tetapi saya mau menekankan terlebih dahulu pentingnya kita memiliki roh takut akan Tuhan. Jangan berkata bahwa takut akan Tuhan itu perjanjian lama, Bapak Ibu. Takut akan Tuhan itu salah satu pribadi daripada roh Allah. Bagaimana mungkin Anda dan saya ada orang-orang yang berkata kita hidup di zaman anugerah. Enggak lagi lah yang begituan. Ya, itu yang gak mengerti firman Tuhan. Sekarang roh Allah itu, Tuhan Yesus itu hidup di perjanjian mana? Perjanjian baru kan? Ya kan? Dan dikatakan di kitab Yesaya yang kemarin saya baca itu, bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh roh Allah. Roh Allah itu apa aja? Roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa, Bapak Ibu. Itu perjanjian baru juga ya Bapak Ibu. Makanya jangan suka ada orang yang suka, oh itu perjanjian lama. Iya, perjanjian lama tetap adalah bayangan dari perjanjian baru. Memang aplikasinya berbeda tetapi prinsipnya tetap sama. Ya, prinsipnya tetap sama. Bahkan Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu titik pun dalam hukum Taurat yang akan dihilangkan. Bahkan aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Apa saja sih upah orang yang hidup takut akan Tuhan itu? Damai sejahtera, kemakmuran, kebahagiaan, keberuntungan menjadi milik Anda dan saya, ya kan? Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka dikatakan keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka bahkan tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Maksudnya apa? Anak cucumu itu menjadi anak cucu yang diberkati Tuhan. Mereka itu tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di hadapan Tuhanlah segala sesuatu yang baik. Bahkan masih ingat kitab Mazmur 16 yang saya sering
bagikan bahwa di hadapan Tuhan itu ada apa? Ada sukacita berlimpah-limpah. Tuhan memberitahukan jalan-jalannya dan di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Jadi artinya anak cucu kita itu akan selalu diberkati Tuhan, mengalami sukacita berlimpah-limpah. Nah, ini janji Tuhan kalau kita mau hidup takut akan Tuhan. Apalagi upah orang yang takut akan Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 37 ayat 25 ya berkata seperti ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan Bapak Ibu, kalau engkau sayang dengan anak cucumu, maka apa yang harus engkau lakukan? Engkau bisa mewariskan berkat turunan, bukan dalam bentuk uang. Kalau uang itu, ya kalau anak cucumu nggak bisa ngelola, itu bisa langsung hilang begitu saja ya. Iya kan? Kalau ketipu, kalau dicuri orang, hilang begitu saja. Tetapi tahukah Bapak Ibu, engkau dan saya bisa mewariskan berkat turunan yang aman sekali, yang tidak akan bisa dicuri oleh ngengat, dicuri oleh pencuri, nggak bisa. Nah, apa itu? Itu adalah perbuatan-perbuatan baik kita, kebenaran kita. Buah-buah pertobatan kita itu akan diwariskan kepada anak cucu kita. Ya memang kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik ya, karena anugerah Tuhan. Tetapi perbuatan baik itu sama pentingnya, kenapa? Karena itu adalah bukti daripada imanmu, bukti daripada imanku. Karena iman tanpa perbuatan adalah nol alias mati ya. Nah ketika kita berbuat baik, berbuat kebenaran, ya bukan hanya saja kita menerima upahnya di bumi ini, tetapi itu akan diwariskan kepada anak cucu kita. Anak cucu kita itu akan menerima berkat warisan. Perhatikan kemarin saya pernah share kan bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang baik, sederhana baik, tetapi dia menghidupi firman Tuhan, dia takut akan Tuhan, jadi anak cucunya perkasa di bumi, ya kan, seperti janji firman Tuhan, ya kan. Saya nanti akan membahas dari firman Tuhan tentang raja-raja siapa saja yang takut akan Tuhan dan bagaimana akhir kehidupannya. Dan raja-raja Yehuda ya yang akan saya bahas. Raja-raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan dan bagaimana akhirnya. Ya, itu adalah berbicara tentang Anda dan saya. Itu adalah pilihan yang Anda dan saya harus pilih. Apakah kita mau hidup takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan? Pilihan itu tidak bisa dipilihkan oleh Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Anda dan saya free will. Anda dan saya harus mengambil keputusan untuk memilihnya bagi Anda dan saya sendiri. Ya kan? Oke, saya bacakan dari Mazmur 34 ayat 9 ya dan 10. Dikatakan seperti ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Perhatikan Bapak Ibu, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi, bisakah saya berbicara seperti ini ya? Kalau hidupmu saat ini masih dibelenggu oleh kekurangan, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, tetapi firman Tuhan ini biarlah menjadi cermin dalam hidup kita. Kalau saat ini kita masih terbelenggu oleh kesulitan, kesusahan, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Itu pertanyaannya, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Karena janjinya tidak mungkin salah, bukan? Kalau dikatakan tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, perhatikan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik.
Ya mungkin memang ada proses ya Bapak Ibu, ya memang Tuhan itu suka mengizinkan proses untuk membuat kita kuat, membuat kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan seperti yang Tuhan sudah lakukan kepada saya ya. Memang ada masanya untuk kita diproses Tuhan. Tetapi kalau melulu hidup kita ya puluhan tahun misalnya hidupnya kekurangan terus ya, berarti mohon maaf ada yang salah. Ada yang salah dalam hidup kita. Mungkin kita belum menyelaraskan hati kita menjadi orang yang benar-benar takut sama Tuhan. Karena kalau orang yang takut akan Tuhan itu nggak mungkin selama-lamanya hidup di dalam kesusahan, dibelenggu oleh kemiskinan, kemelaratan. Bagaimana mungkin kita menjadi orang yang menyatakan kemuliaan Tuhan kalau kita masih dijajah oleh musuh? Musuh kita apa? Musuh kita yang nggak kelihatan ya, bukan darah dan daging. Yang nggak kelihatan, yang menguasai mungkin sakit penyakitmu, yang menguasai mungkin hutang pihutangmu, itu adalah musuh-musuh kita. Ya Bapak Ibu, Mazmur 23 ayat 1 berkata seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi kalau memang Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah pemimpin kita. Kalau memang firman Tuhan itu yang jadi raja dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, maka kita tidak akan mungkin kekurangan. Kalau sekali lagi firman Tuhan itu sudah jadi raja. Jadi raja itu maksudnya apa? Memerintah, mengambil alih, memegang kendali. Tetapi kalau keinginan kita, kedagingan kita, kesukaan kita yang masih memimpin hidup kita, walaupun kita ngaku-ngaku kita umat Tuhan, walaupun memang iya kita umat kesayangan Tuhan ya, walaupun memang iya Tuhan sangat mengasihi kita, sekali lagi Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas bagi Anda dan saya untuk mengambil keputusan apakah Anda dan saya mau tunduk kepada firman-Nya ataukah kita mau tunduk kepada jalan-jalan kita sendiri, bukan? Ya kan? Mazmur 37 ayat 18 berkata seperti ini. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saya sudah mengalami firman Tuhan ini ya, ketika saya nggak punya duit. Saya sudah pernah bagikan ya, saya nggak akan ulang-ulang. Cuman firman ini nyata bener ya. Waktu saya beneran gak ada duit, waktu bisnis saya kolaps, waktu duit yang sedikit yang saya punya, itu Tuhan suruh kasih. Tetapi apa yang terjadi? Saya ini dipuaskan. Bahkan hal kecil yang saya rindukan, yang belum sempat ngomong untuk doa, Tuhan bisa beri. Pokoknya Tuhan itu puaskan saya. Kalau berpikir pakai logika nggak masuk akal. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, ketika saya menyerahkan yang sedikit yang saya punya pada waktu saya nggak ada duit itu, itulah yang menjadi jalan keselamatan saya, yang menyelamatkan saya, sama seperti si janda yang punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Masih ingat cerita itu? Sesungguhnya ketika dia menyerahkan tepung terakhirnya, ya roti terakhirnya yang tadinya dia mau makan udah gitu mati. Sesungguhnya ketika dia menyerahkannya, mempersembahkannya kepada Tuhan, iya kan? Kepada hamba Tuhan, iya kan? Sesungguhnya itulah yang menyelamatkan dia, ya kan? Sehingga dia enggak jadi mati kelaparan, tetapi terpelihara, ya kan?
Nah, memang jalan-jalannya Tuhan itu di luar nalar. Tetapi ketika kita mau taat, ya, taat memang butuh menyalipkan daging, ya kan? Kalau daging ini udah mau teriak rasanya, udah nggak ada duit, udah duit sedikit, tinggal sedikit segini, Tuhan suruh kasih. Kalau bisa ngomong nih, daging saya tuh teriak sekali, sakit deh rasanya ya. Air mata mengalir. Ada waktunya ketika engkau memberi dengan sukacita, tetapi ada waktunya ketika engkau memberi dengan air mata. Kenapa? Karena itu satu-satunya mungkin harta yang kau percaya, yang kau pegang. Kalau engkau belum mengalami hal itu, saya undang engkau, saya tantang engkau untuk mengalami hal itu, ya. Dan kau akan melihat bagaimana firman Tuhan itu nyata. Tetapi sekali lagi ya, saya tidak menyuruh Anda untuk ayo bagi-bagiin, kata Bu Ciara, kita harus bagi-bagiin. Enggak, saya nggak nyuruh Bapak Ibu. Tetapi memberilah ketika Tuhan menyuruh. Ketika Roh Kudus nyuruh engkau harus mau taat. Walaupun itu nggak masuk akal ya. Oke, sudah hampir pukul 5. Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjut besok-besok. Masih tentang takut akan Tuhan. Kenapa? Ya karena kalau engkau dan saya nggak takut sama Tuhan, walaupun kita dikasihi Tuhan, tetap aja kita akan tetap mengalami kebinasaan. Ya takut akan Tuhan itu istilahnya modal utama bagi kita untuk bisa menikmati semua kebaikan Tuhan. Ya kita harus mengerti, mengenal jalan-jalannya dan hidup takut akan Tuhan. Kemarin kan sudah belajar hikmat kan? Ini masih nyambung kan dari hikmat. Karena hikmat itu tidak bisa dilepaskan dari takut akan Tuhan. Hikmat itu tidak bisa dipisahkan ya. Hikmat dan pengertian itu tidak bisa dipisahkan dari pengenalan akan Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami sehingga kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Bapa di surga, ampuni kami, seringkali kami tidak mengenal, tidak mengerti jalan-jalan-Mu, ataupun mungkin tahu jalan-jalan-Mu, tetapi kami sungkan, kami enggan untuk mentaati firman-Mu. Saat ini ampuni kami ya Tuhan, darah Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa roh kami, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu dosa dalam hidup kami. Saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan belenggu-belenggu kutuk masa depan, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah. Kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah. Kutuk belenggu kutuk dukun, santet, mantra, jimat, semuanya sudah hancur, sudah patah atas hidup kami yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang membelenggu kehidupanmu sekarang pergi, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Dan saat ini saya akan berdoa, doa berkat. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya melepaskan berkat Tuhan. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas studi-studimu, atas pekerjaanmu, toko-tokomu, usaha-usahamu. Diberkati Tuhan, melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar terbuka untuk membayar hutang-hutangmu. Hutang-hutangmu sudah lunas dalam nama Tuhan Yesus. Saya memerintahkan berkat-berkat dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa saat ini turun memenuhi anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, memasuki lumbung-lumbung kami, harta perbendaharaan kami, rekening-rekening bank kami dipenuhi oleh berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat
Demikian pula segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam kebenaran, segala sesuatu yang kami usahakan, yang kami investasikan, yang kami tabur menurut hikmat Allah, kami juga akan menuai 100 kali lipat, karena kami juga adalah generasinya Ishak, generasinya Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini hambamu mau mendoakan kekasih-kekasih Tuhan yang ada di sini yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Hambamu mohon Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kekasihmu yang sedang sakit di live streaming ini. Lawatlah ya Roh Kudus, lebih lagi Roh Kudus. Kau yang sakit di bagian kepalamu, jadilah sekarang bebas, tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Roh kesembuhan mengalir, menjamah engkau. Yang sakit di bagian leher, di bagian pundak, sekarang bebas, dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sesak di dadamu, sekarang jadilah bebas. Yang sakit batuk, pilek, sekarang kuasa Allah mengalir, memulihkan kesehatanmu. Jadilah engkau bebas, sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di lambung, asam lambung normal sekarang, roh sakit lambung aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Lambungmu sembuh sekarang, gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ tubuhmu diberkati Tuhan. Ginjalmu berfungsi dengan baik. Semua kelemahan tubuh sekarang, hambamu mohon Roh Kudus, jamahlah, diperbaiki semua. Ginjal yang tadinya menurun fungsinya sekarang berfungsi normal. Dalam nama Tuhan Yesus saya lepaskan kuasa Allah. Sekarang bahkan ada ginjal-ginjal yang baru, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kirimkan ginjal-ginjal yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, ginjalmu sekarang berfungsi dengan baik, normal, ya. Jantung juga, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kirimkan jantung yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, jantungmu berfungsi dengan baik sekarang, normal. Dalam nama Tuhan Yesus, peredaran darahmu lancar. Saya lepaskan darah Yesus mengalir di peredaran darahmu, mentahirkan engkau, menyucikan, menguduskan, mengampuni dan memberkati engkau dengan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, yang sakit lutut, saya berdoa, yang sakit lutut, kuasa Tuhan mengalir, menjamah, lututmu bebas, sembuh sekarang, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan Kak Vivi, terima kasih Tuhan Yesus, sakit kepalaku sudah sembuh. Puji Tuhan ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, semua tulang yang keropos, ya, tulang yang keropos, sekarang saya berdoa, sekarang kasih Allah mengalir di tulang-tulangmu yang keropos. Sekarang tulangnya kembali lagi normal, sembuh, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Cairan bantalan di antara lutut yang sakit, ya, yang sudah kering, sekarang normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kesembuhan itu real ya Bapak Ibu. Saya pernah sakit lutut juga ya, dan pernah diinjeksi mahal sekali, tetapi itu tidak menyembuhkan saya. Tetapi yang menyembuhkan apa? Ya, puji Tuhan ya, iman kepada Tuhan Yesus, itulah yang menyembuhkan saya. Waktu itu saya juga belum diurapi Tuhan Bapak Ibu, belum diurapi Tuhan, tetapi iman saya kepada firman Tuhan itu yang menyembuhkan lutut saya. Lutut saya sembuh sama sekali, nggak sakit lagi. Tetapi ketika saya buka celah, mohon maaf ya, ketika saya buka celah, ya ada ya, bisa serangan itu terjadi kembali. Makanya Bapak Ibu, kita harus jaga hati dan pikiran kita. Makanya kata firman Tuhan apa?
Guard your heart with all diligence. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah sumber daripada kehidupan, ya kan? Oke. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua sudah diberkati Tuhan oleh firman, oleh jamahan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya. Oke, mari kita naikkan pujian ya. Pujian syukur bagi Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang baru gabung bisa lihat siaran ulangnya di profil TikTok saya. Itu ada siaran ulang. Ya pasti Bapak Ibu akan terberkati ya. Engkau yang terus-menerus mengalami pergumulan keuangan, kesehatan ya. Marilah kita mau belajar mencintai firman. Oke, kita mau menyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik atau aku dilimpahi. Ayo, mau pilih lagu yang mana? Aku dilimpahi. Wah, Kakak Vivi ini kreatif sekali lagunya. Lagunya saya pada nggak paham. Itu yang awal tadi itu dari Kak Vivi. Makasih ya. Itu lagunya benar-benar luar biasa ya. Aku dilimpahi. Aku diberkati. Terima kasih Kak Vivi ya. Lagunya luar biasa. Dua-duanya bagus. Aku dilimpahi. Oke, aku diberkati. Ya, jangan setuju ya dengan keadaan keuanganmu sekarang. Setuju dengan firman Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Jangan menangisi, maksudnya jangan mengasihani dirimu sendiri. Oke, kita mau menyuarakan janji Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu kalau mau joget boleh ya. Joget untuk Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya. Diberkati, engkau dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mohon maaf ya saya baru belajar, tetapi pujiannya sangat memberkati. Tadi pagi sebelum live saya sudah joget-joget sendiri begini, nyanyi lagu ini. Tak bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ku diberkati, engkau diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau selama-lamanya baik. Kami memuji Engkau, kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber daripada sukacita kami. Engkau sumber dari segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Limpahkan segalanya,
dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan aku. Aku diberkati, aku dilimpahi, Allah sanggup untuk menyediakan. Engkau diberkati, engkau dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, ada kakak atas nama Berkat Chai ya. Saya berdoa ya. Saya undang naik ke atas ya sebentar ya. Shalom. Kakak Berkat saya sudah undang naik ke atas. Shalom. Sebentar ya, saya. Shalom. Shalom. Ya, apa yang bisa dibantu? Dengan Pak siapa nih saya bicara? Saya Berkat Jaya ini Pak, Ibu. Namanya memang Berkat. Oh, Berkat cakep sekali Darling. lagu. Berkat Darling Manjai. Pak Berkat Darliman Jaya. Wah, oke. Ya, apa yang bisa dibantu Pak Berkat? Iya, mohon doanya Kak. Saya mengalami sakit ginjal. Ini batu ginjal kan, dan udah fungsi ginjalnya udah menurun, mau menuju stadium 5 kata dokter. Mohon maaf, itu sakit apa? Cancer atau ginjal atau apa? Ginjal. Oh, ginjal. Oke. Iya, mari kita berdoa ya. Ya, Pak Berkat percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Percaya Kak. Ya, Bapak ada di kota mana ini? Kita dari Nias Kak. Nias. Iya. Oh ya, bisa buka kameranya kah? Tahan dulu ya Kak. Bisa kah? Nah, oke. Udah berapa lama Bapak sakit ginjal? Ini yang parahnya menjelang 5 bulan Kak. Sebelumnya udah berapa lama? Sebenarnya udah gejala batunya udah berapa tahun, sekitar 3 tahun lebih. Oh, iya. Sekarang apa yang dirasakan, sakit atau gimana? Iya Lemas? sakit, ada nyerinya, dan terus tubuh ada kesemutan, kekebasan. Oh, iya. Ya udah, mari kita berdoa Dan ya. sekarang apa kurang lancar BAB-nya. Oh, iya. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Berkat Chai. Belas kasihan-Mu turun saat ini.
Darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Berkat. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh atas Pak Berkat. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit ginjal aku usir keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Pak Berkat sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini jadilah engkau bebas, sembuh, kesembuhan mengalir. Sekarang saya lepaskan kuasa Allah menjamah ginjalmu sekarang. Ginjalmu dijamah oleh kuasa Allah, oleh kasih Allah. Dijamah sekarang. Yang sakit-sakitnya hilang sekarang. Aku perintahkan semua sakit penyakit pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ginjalmu gak sakit lagi, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir menjamah Pak Berkat. Mengalir terus menjamah Pak Berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Berkat. Yang kau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah didoakan? Coba Bapak bangun. Kuasa Tuhan sudah menjamah Bapak. Sekarang badanmu udah gak lemes-lemes lagi. Kuasa Tuhan mengalir, badanmu udah ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Badanmu ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Ya. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang sebelum dan sesudah didoakan? Iya, ada kelegaan Kak. Lega. Terus sakitnya gimana? Sakit di ginjalnya gimana? Sakitnya agak nyerinya agak hilang ya, agak kurang. Mengucap syukur ya. Bapak mengucap syukur. Bapak Iya, sudah dijamah Tuhan, dibebaskan Tuhan ya. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah bebaskan saya. Kau telah membebaskan saya, Sudah menyembuhkan saya. sudah menyembuhkan saya. Saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur Tuhan. Saya mau menyerahkan seluruh tubuh jiwa roh saya. Saya menyerahkan seluruh tubuh dan jiwa dan roh saya. Menjadi milik Tuhan Yesus. Menjadi milik Tuhan Yesus. Sebagai alat kebenaran Tuhan. Sebagai alat kebenaran Tuhan. Tidak lagi hidup sia-sia. Tidak lagi hidup sia-sia. Inilah doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak udah bebas, udah sembuh ya, udah pulih. Ya, coba sekarang gimana? Coba Bapak jalan coba. Apa yang Bapak rasakan? Lebih enak lagi badannya? Lebih ringan? Iya, agak ringan. Ya, puji Tuhan. Terus gimana sakitnya lebih berkurang lagi? Hilang? Iya, bahwa ada lega. Lega? Ya, puji Tuhan. Ya. Udah nggak sakit lagi kan itunya pinggangnya? Iya, semakin kurang sendiri. Ya, puji Tuhan ya. Pak Berkat jaga iman ya. Doa sendiri begini. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan saya. Darah Yesus yang sudah membebaskan dan menyembuhkan saya. Hambamu mengucap syukur sama Tuhan Yesus ya. Doanya singkat aja begitu ya. Untuk menjaga aja ya Pak Berkat ya. Oke, kalau gitu terima kasih, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saya izin disconnect dulu ya Pak Berkat ya. Iya, terima kasih Kakak. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari kita naikkan satu pujian lagi deh. Pujian lagi dong, boleh ya. Apa? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sedang sakit boleh ya. Saya masih kasih kesempatan untuk satu orang lagi ya. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan kembali. Kayaknya bukan ini deh. Cari dulu lagunya. Atau Bapak Ibu mau request lagu boleh. Kayaknya beda deh, bukan lagu ini. Kalau mau request boleh ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya kan? Mana ya lagunya ya? Kayaknya ini deh. Oh iya, nanti saya doakan ya Ibu Elizabeth ya. Sebentar habis lagu ini ya, satu lagu ini ya. Ada berkesudahan. Bapak Ibu nyanyi lagu ini dengan penuh sukacita, maka sakit penyakitmu sembuh ya. Selalu baru Rahmatmu bagiku. Ada ungkapan Tuhan ketika pujian ini dinaikkan. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Di hidupmu juga Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mengalir, kuasa Tuhan mengalir lewat pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kalau saya mau joget terus Bu Esther. Joget terus, puji Tuhan. Ya, itulah yang akan menyembuhkan sakit penyakitmu. Itulah yang akan mendahului mukjizatmu. Ya, jangan setuju dengan kesedihanmu, itu bikin sakit ya. Oke, saya akan berdoa bagi minyak ataupun air. Ya, saya ambil dulu air minum saya. Saya nggak punya minyak, tetapi nggak apa-apa ya. Saya akan berdoa untuk minyak ataupun air di tanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
ini adalah air biasa dan minyak biasa yang ada di tangan kami. Tetapi kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah air biasa dan minyak biasa ini disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menjadi kudus, dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketika kami meminum air minum ini ataupun menggunakan minyak ini, maka air dan minyak ini akan melakukan tanda-tanda ajaib, mengusir setan-setan, mematahkan semua kuasa-kuasa jahat, menyembuhkan sakit penyakit, bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Allah kembali mengalir saat ini, mengalir memberkati air dan minuman yang ada di tangan Bapak Ibu semua. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di sini. Ya, mari kita minum sama-sama. Oh, nggak boleh minum. Wah, lega deh. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasa-rasanya air yang ada di dalam termos saya itu kayak apa ya? Ada sensenya, ada wangi-wangi apa gitu, padahal air putih biasa. Atau hanya perasaan saya. Rasanya kayak wangi gimana gitu ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Oke, terima kasih ya Kakak Orlando untuk kebersamaannya. Ya, puji Tuhan sudah sembuh. Haleluya. Ibu Rine, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, Kakak Jess, Meliana, terima kasih. Ada anak di sini yang sakit. Kenapa saya nggak mendoakan ya tadi ya, siapa namanya, Pastevi Siahaan masih ada di sini Kak anaknya ya. Karena saya merasa ada hal-hal yang perlu dibereskan oleh orang tuanya, karena ya asalnya dari situ ya, makanya saya nggak mendoakan. Pastevi masih ada di sini Kak, saya nggak tahu ya, tetapi itu yang saya rasakan, makanya saya tidak mendoakan anaknya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Esther untuk kebersamaannya. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Pak Hayang, semangat ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.